Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Semoga kita semuanya dalam keadaan keimanan yang semakin bertambah. Sahabat, ketika kita melihat kembali di dalam Al-Quran, Allah menyatakan di antara kita sesama manusia, Allah menjadikan cobaan. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Dan kami jadikan di antara kalian itu adalah fitnah, cobaan. Maukah kamu bersabar? Ketika Allah merayu hambanya, maukah engkau bersabar? Itu adalah sebuah pertanda tawaduknya Allah. Betapa tawaduknya Allah. Allah yang maha menciptakan, Allah yang menguasai langit dan bumi. Namun Allah merayu hambanya, maukah engkau bersabar? Sahabat yang dirahmati Allah, kita berinteraksi sesama kita, baik itu di rumah, bersama suami, bersama anak-anak, bersama istri, bersama tetangga. Kita berinteraksi di tempat kerja, bersama atasan, bersama rekan kerja, bersama bawahan. Ketika kita seorang guru, kita menghadapi murid, orang tua murid. Ketika kita menjadi seorang buruh, kita menghadapi atasan, menghadapi pekerjaan. Dan sudah pasti di antara kita saling bersinggungan satu dengan yang lainnya. Ada yang bergesekan, ada yang ketersinggungan, ada yang merasa diintimidasi, ada yang merasa dimarahi, ada yang merasakan tidak beresan. Sudah pasti itu semua akan berlaku. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Namun indahnya di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kami yang menjadikan di antara kalian itu sebagai cobaan satu sama lainnya. Maukah kalian bersabar? Bersabar dalam artian kita mampu meluruskan orang-orang yang bersalah dengan kesabaran. Kita mampu menerima kritikan orang ketika kita bersalah juga dengan kesabaran. Kita mampu saling menasehati, saling mengingatkan, saling berlapang dada dengan kesabaran. Kita mampu memberikan 1001 alasan untuk sahabat kita yang melakukan kesalahan, agar pikiran kita selalu berbaik sangka kepada saudara kita itu. Memang tidak mudah, sahabat, karena interaksi antara manusia dengan manusia itu adalah sebuah interaksi yang sangat banyak pahalanya di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita betapa akhlak Rasulullah adalah khuluqun azim, akhlak yang sangat
tinggi, akhlak yang sangat mulia. Kata azim Allah berikan kepada Rasulullah menandakan bahwa hanya Rasulullah manusia yang akhlaknya tanpa celah. Ketika berinteraksi dengan Yahudi buta yang mencaci makinya, Rasulullah tetap santun dan terus memberikan kebaikan kepada Yahudi. Apa yang terjadi? Keimanan Yahudi pun kepada Allah ia buktikan setelah wafatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan akhlak beliau kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya. Bahkan dalam sholat pun Rasulullah mencontohkan akhlak yang baik kepada cucunya. Dalam keseharian Rasulullah SAW juga mencontohkan akhlak yang baik. Ketika Rasulullah memimpin sahabat, memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan kurban tahallul, apa yang terjadi? Para sahabat pun tidak mau melakukannya. Namun istri Rasulullah SAW memberikan pendapat bahwa lakukanlah wahai Rasulullah dan diamlah engkau tanpa mengucapkan apapun. Akhirnya Rasulullah melakukan kebaikan itu. Apa yang diperintahkannya ia lakukan pertama kali. Dia yang memberikan tauladan. Beliau Rasulullah SAW memberikan teladan kebaikan di depan para sahabatnya. Akhirnya tanpa kata, tanpa bicara, perbuatan Rasulullah tersebut menggerakkan hati para sahabatnya mengikuti apa yang dilakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, terkadang dalam hidup kita ingin ucapan kita selalu didengarkan orang lain. Kita ingin perintah kita selalu dituruti orang lain. Kita ingin perkataan kita selalu dibenarkan orang lain. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Karena tidak semua yang kita pikirkan juga difikirkan orang lain. Yang kita anggap baik tidak demikian yang difikirkan orang lain, sehingga timbullah masalah dan permasalahan yang terjadi. Ketika kita tidak mengedepankan kesabaran, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi, atasbirun, ketika kita tidak mengedepankan kesabaran, tidak memupuk lagi kesabaran kita, maka itulah yang menjadi sumber retaknya hubungan antara kita, sesama kita, baik atasan dengan bawahannya, baik suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, sesama rekan kerja. Kenapa itu terjadi? Kita kembalikan karena kita tidak menggunakan kesabaran dalam interaksi sesama kita. Al-Quran adalah dustur. Al-Quran adalah undang-undang dalam kehidupan kita, yang jika undang-undang itu kita laksanakan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak mau mentadaburinya? Kenapa kita tidak mau melaksanakannya? Sementara ketika kita membeli alat elektronik, yang nomor satu kita baca adalah bagaimana cara mengaplikasikan alat elektronik tersebut dengan membaca buku petunjuk. Allah sudah memberikan buku petunjuk dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran. Namun kebanyakan manusia tidak membaca buku petunjuk tersebut untuk menjalani kehidupannya. Itulah yang akhirnya terjadi, permasalahan demi permasalahan yang tak kunjung selesai. Sahabat, mari kita saling mengingatkan,
Mari kita saling menasehati, mari kita saling bersabar dalam berinteraksi sesama kita. Rasulullah teladan yang paling utama. Rasulullah pembawa keberkahan, dan Rasulullah telah ditunjuk Allah untuk kita contoh, untuk kita jadikan teladan dalam berinteraksi sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.